Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya adalah Baby Effendi. Saya guru biologi dari SMA dan Teknik Unsur. Saya saat ini sedang mengikuti BIMTEK Paralel Angkatan 38 bersama dengan Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk mengenali ciri khusus dan ciri umum yang dimiliki oleh makhluk hidup. Kali ini kita akan menggunakan teknologi untuk mengidentifikasi lebih mudah perbandingan antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Dengan Canva Classification kita bisa mengenali makhluk hidup dan mempergunakan AI untuk bisa mengidentifikasi makhluk hidup dengan lebih cermat, teliti, dan sekaligus membandingkan bagaimana penerapan antara teknologi dan pembelajaran biasa dalam mempelajari materi klasifikasi. Teknik pembelajaran yang akan kita gunakan adalah kunci determinasi. Mari kita lanjutkan materi kita di hari ini dengan kunci determinasi ya di klasifikasi makhluk hidup. Kunci determinasi adalah serangkaian perintah ya, dikotomi, jadi dua perintah yang berfungsi untuk mengetahui makhluk hidup tersebut yang diidentifikasi termasuk kepada golongan apa ya, atau kelompok apa gitu. Jadi makhluk hidup apapun yang kita lihat di alam, apabila menggunakan kunci determinasi, maka kita bisa mendeterminasi ya, memperkirakan, artinya determinasi itu bahwa tumbuhan atau hewan tersebut termasuk golongan apa. Nah, tugasnya yaitu jadi mengidentifikasi kelas insekta ya, atau serangga. Nah, mari kita lihat di buku biologi halaman 70 sampai 73. Nah, di sini ada serangkaian perintah 22 ya, A, B, A, B, A, B, A, B. Nah, jadi serangkaian perintah ini berfungsi untuk mengidentifikasi hewan atau tumbuhan, dalam hal ini serangga ya, hewan serangga ya, yang akan kita lihat termasuk kepada golongan apa. Di sini ada banyak perintah ya. Nah, sampai berapa nih? Sampai 36. Karena memang serangga itu kelas yang paling luas ya spesiesnya gitu. Nah, bagaimana cara mempergunakannya? Mari kita lihat contoh di bawah ini. Nah, mari kita lihat contoh di bawah ini, example. Di sini ada kunci, lalu ada spesiesnya apa, dan ceritakan ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Mari kita cari kuncinya terlebih dahulu. Kalian pasti tahu kan, ini kupu-kupu, tapi kita harus bisa mengidentifikasi termasuk pada golongan apa. Baik, kita lihat di sini. Pertama, cek nomor 1 dulu. 1A serangga bersayap atau tidak bersayap? Kupu-kupu pasti bersayap. Berarti kita tuliskan 1A. Nah, kita tuliskan di sini 1A, lalu akan dengan tanda strip. Nah, kalau serangga bersayap berarti dia maju ke nomor 2 ya. Nah, lalu di nomor 2 ini sayap hanya 1 pasang. Sayap 2 pasang. Kalau kita lihat di gambar, kupu-kupu pasti mempunyai 2 sayap ya. Berarti 2B. Nah, 2B. Mari kita lanjutkan 2B, kemudian dipisah. Nah, dari 2B sayap 2 pasang, maka menuju kemana? Ke 5. Nah, kita lihat di 5. Kita lihat di 5. Sayap bagian depan mengeras seperti tanduk tanpa rangka sayap, saling bertemu membentuk garis lurus di tengah-tengah punggung dan biasanya menutupi sayap belakang. Kalau kita lihat sayap kupu-kupu kan nggak keras ya. Nah, kalau tidak keras, B, sayap bagian depan tidak seperti di atas ya. Yang keras tuh sayap belalang, kemudian sayap joraes, tongeret yang biasanya bunyi-bunyi, serangga yang berbunyi ya.
itu kan sayapnya keras karena serangga tersebut menggosok-gosokkan sayapnya. Jadi untuk kupu-kupu dia tidak mengeras, tapi nah yang 5B, sayap bagian depan tidak seperti di atas. Berarti kita tuliskan di sini 5B ya, 5B. Nah, lalu kita lanjutkan dari 5B kemana nih? Dari 5B lanjut kemana? Ke 7. Baik, kita lihat 7. 7A, sayap 2 pasang dengan struktur yang tidak mirip. Dan B, sayap 2 pasang dengan struktur yang mirip. Kalau kita lihat sayap kupu-kupu mirip atau enggak ya? Nah, oh mirip ya. Jadi tidak ada perbedaan. Oleh karena itu kita lihat 7 ya. 7 apa nih? Yang mirip ya, berarti 7B. Oke. Berarti ini 7B. 7B akan dengan tanda strip. Oh iya, ini kayaknya terlalu besar ya. Kita perkecil dulu deh. Jadi 48 ya. Kalian juga tolong nanti perkecil ya, satu baris aja, nggak usah gede-gede teksnya. Lalu dari 7B sekarang ke 10 ya. Karena kita kan sayap 2 pasang dengan struktur yang mirip. Berarti ke 10 sekarang. Nah, kita lihat. 10 sayap sebagian atau seluruhnya sama sekali tertutup oleh sisik-sisik yang sangat kecil. Contohnya ngengat, kupu-kupu, dan termasuk kepada golongan Lepidoptera. Oke, udah dapet nih ya. Jadi kupu-kupu itu termasuk kepada golongan Lepidoptera ya. Nah, berarti ini 10 apa nih? 10A. 10A ya. Nah, jadi di sini kayaknya bukan spesies deh, ordo aja ya. Ini Lepidoptera ya. Oke. Nah, ini cara mengerjakannya. Lalu gimana nih kita mencari ceritakan ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut? Oke, Bapak ingin kalian mempergunakan AI ya. Nah, ini Bapak mempergunakan browser Microsoft Edge. Caranya seperti ini nih. Ya, nah kita screenshot nih. Kita klik yang bagian ini nih. Ctrl Shift S. Lalu kita berikan kotak pilihan untuk gambar tersebut. Nah, lalu kita menuju ke sini nih, ke Copilot. Nah, klik Copilotnya. Kemudian di sini kita klik di bagian teksnya, klik kanan dan paste. Gambar tadi akan tercopy di sini. Lalu kita berikan ceritakan ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut ya, misalnya katanya bisa kalian rubah. Bisa pakai ini ya, bisa pakai Copilot, Bing, AI-nya, atau pakai Bard juga bisa. Nah, terserah kita ya yang mengerjakannya. Nah, langsung dikasih jawabannya tuh. Hewan tersebut adalah seekor kupu-kupu. Dan nama spesifiknya yaitu monarch butterfly. Wow, langsung ya dikasih. Nah, kita copy teksnya dan masukkan informasinya di sini. Oke. Buat supaya rapih ya, jadi tidak berantakan. Kalau misalnya terlalu besar, kita perkecil teksnya. Nah, tolong kerjakan dengan rapi. Kita kan ahwat ya. Kalian kan ahwat ya, Bapak enggak. Nah, jadi harus rapi sekali pengerjaan tugasnya. Oke, jadi begini ya cara mengerjakan tugasnya. Silakan mengerjakan nomor 1, 2, ya, sampai 10 ya. Ada beberapa hewan yang bisa hewan insekta, serangga, yang bisa kita latih untuk mencari kunci determinasinya.
Baik, selamat mengerjakan, semoga sukses dan terus semangat untuk belajar ya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan atau kalian kesulitan, Bapak standby di Google Chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.